Judul lagunya lucu nih. Apa tuh? Pinjem duit. Ada duit ya? 100 dulu dong. Oh, emang dari kecil tuh emang suka mandi di sungai. Hubungannya mandi di sungai sama suka cengkir balik di sungai itu. Suka tinggal balik di sungai. Ya tahu gue ya. Kakak tahu nggak kalau misalnya di jembatan tuh kan jauh tuh jembatan rel kereta api gitu. Sama sungainya kan. Ya, sungainya bawah. Betul. Ya kan jauh tuh segitu. Bener. Itu. Jumbalitan di situ. Oke, jadi di tengah-tengah lagu ngasih ide buat salto. Salto. Oke, sekarang kita tantang salto di sini. Burung perkutut di rawa-rawa. Cakep. Si paling dangdut kedatangan Wulan Alora. Bisa aja pantun. Bisa aja ya. Itu dadakan tadi, Kak. Oh, dadakan. Iya. Mau bales boleh? Mau bales. Kalau enggak, makasih aja enggak apa-apa. Apa yang ntar dulu mikir dulu. Wulan Alora, selamat datang. Assalamualaikum, Pak Ahmad. Pagi, siang, sore, malam ini? Semuanya. Oh ya udah, semuanya all day. Kita bisa ditonton setiap waktu. Oke. Jadi ini podcast Si Paling Dangdut mendatangkan Wulan Alora. Salah satu jebolan KDI 2006. Wah, jangan tebak tahun umur yang ya. lalu? Jangan tebak Iya, enggak. Saya masih, udah kuliah deh. Gua udah. Oh, udah tua juga ya? Iya, udah. Dari 11-12. Iya, seumuran lah. Aku juga waktu ikut KDI itu umur 18 tahun. Oh iya. Oh iya, seumuran sama gue berarti. Iya, benar ya? Iya, seumuran lah. Apa? Sudah dewasa. Udah dewasa, bukan remaja lagi alhamdulillah ya. Tapi sebenarnya menjalankan profesi penyanyi dangdut itu cukup panjang ya, karena Panjang. memulainya secara profesional tuh 2006 di 2006. KDI. Tapi KDI 3 ya? Iya, KDI 3. Tapi sebelumnya apakah juga sudah terpapar musik-musik dangdut gitu kan? Itu kan 18 tahun tuh. Mungkin dari kecil udah terbiasa gitu. Jadi aku umur 3 tahun itu udah nyanyi. Dan dulu bokap punya orkes. Orkes. Ya, kalau di Palembang kan Melayu tuh. Jadi punya orkes. Oh, jadi OM, Orkes Melayu. Iya, OM. Ya kan Om itu. Ya kan Orkes Melayu. Oh, OM itu bukan yang KW itu ya? Bukan. Jadi ada orkes dari umur 3 tahun aku udah nyanyi, ikut kemana-mana yang kalau misalnya cuman hafal satu lagu, misalnya dulu 5 menit lagi tuh lagunya itu, nanti kalau misalnya dinyanyiin orang aku nangis. Karena cuman hafalnya cuma satu lagu doang. Nah abis itu kalau udah nyanyi, udah tenang tuh, akhirnya aku tidurnya di bawah drum. Di bawah drum? Yeah. Wah, kuping nggak peka? Enggak, udah terbiasa. Kuping udah hancur nih. Kan gitu kan, bawah drum tuh kan gitu kan. Ya udah tidur aja. Apakah suara drum itu jadi Nina Bobo, seorang Wulan Alora? Ya udah nggak ini ya, jadi udah nggak kerasa bengeng lagi biasanya gitu ya. Ya udah biasa aja Kak dari kecil. Jadi memang karena keluarga, karena ayah punya orkes. Ya memang turunan seni. Iya kan, akhirnya kebawa dan nyanyi. Nah kalau nyanyi ini dapat dari mana? Apakah mama juga vokal penyanyi gitu kan? Hobi nyanyi sebenarnya. Hobi nyanyi. Kalau papi juga di musik dia lebihnya. Dia bisa main semua musik kecuali suling. Nggak bisa. Semua musik dia bisa. Semua bisa nih. Jadi mulai drum, ketipung. Ketipung? Kendang. Iya, kendang, ketipung. Gendangnya kulit bambu. Jadi udah bisa main gendang bisa, tapi sedikit sih lebih ke drum, dia terus kayak melodi, itu bisa semua. Jadi ada darah seni yang mengalir ya. Kalau orang kan biasanya darah biru. Kalau kakak? Aku darah kotor. Iya. Gimana Kak Tommy? Kak Tommy ada keturunan seni nggak? Enggak sih kebetulan. Tapi? Lebih ke air. Air apa? Air seni. Bau dong. Minum dulu. Ini bukan air biasa, bukan air seni kalau bener ini. Ya? Minum dulu. Halal ya, jadi ketawa halal. sendiri.
Oke, Gitu. jadi perjalanannya tuh dari umur 3 tahun udah bernyanyi. Udah nyanyi, terus pas di KDI Iya. itu 2006 kebetulan ada berita-berita juga. Kalau selama KDI waktu itu tuh Wulan memberikan sebuah performance yang berbeda dari penyanyi yang lain. Kakak tahu nggak alasannya apa? Alasannya kenapa? Karena kalau mau dibilang penyanyi bagus banyak, Ya. yang banyak duit banyak. Oh, duit. Ya kan gitu. Bener, punya modal banyak. Iya, gitu maksudnya dibagusin anaknya, mau dibikin apa, Dipoles ada mukanya. semua gitu ya Iya. kan. Yang cantik banyak, Iya benar. yang ganteng banyak. Nah, tapi yang berani untuk salto. salto jumpalitan begitu-gitu, cuman siapa? Cuman Wulan Aura. Nah, makanya. Ya gitu, makanya istilah katakan kayak Bunda Inul, goyang bor, gitu, punya ciri khas masing-masing. Terus Kak Uut punya goyang ngecornya, gitu-gitu. Dan Mama Iis punya wajah melankolisnya, ya kan gitu, kan harus punya ciri khas. Gitu. Bener kan? Akhirnya Ya. kepikiran lah tuh. Kepikiran Kak, karena kan Wulan kan kalau di kontes itu kan mikir nih ide-ide mau ngapain nih. Iya, gitu kan. iya. Terus sebenarnya nggak ada ide itu, tapi Wulan karena beranikan diri ngomong sama produsernya dulu Mas Fajar tuh. Iya. Mas Fajar, aku boleh nggak salto? Hah, salto gimana? Kan pakainya gaun sebenarnya Iya, kan awalnya. pakai gaun kan. Itu Pakai loh. heels nggak? Itu pakai heels nggak? Pakai heels. Ya. Iya. Terus kan yang itu tuh rolling Iya, kan iya. ke samping Wulan. Oke. Enggak. Nanti yang ada kamu patah pinggang lagi. Enggak, nanti cobain dulu deh waktu JR gituin. Pas JR dicobain, yakin kamu? Yakin. Akhirnya ganti baju. Oke. Pinjem baju yang ada. Tuh teman-teman ternyata ada yang bawa baju show yang kayak panggung-panggung gitu loh. Lebih jumpsuit lah istilahnya. Ya, tuh. jumpsuit gitu. Aku pinjem karena kan belum disediain sama Belum ada ya wardrobe. waktu itu ya. Akhirnya pakai itu pas kontes udah mulai. Itu waktu itu kalau nggak salah ada yang 49 jam dangdut tuh dulu. Live tuh 49 Iya, jadi semua jam. dikumpulin tuh termasuk KDI masuk tuh di Iya, situ. iya, Nah, oke. itu termasuk kontes KDI pas waktu Wulan kontes. Pas Wulan tampil, padahal polling belakang nih. Iya. Paling di ujung. Di ujung. Pas jungkir balik. Pas jungkir balik satu. Makanya berarti kan orang Indonesia itu perlu sesuatu yang beda. Yang beda. Gitu. Kalau mau cantik ya. benar, kalau yang jelek sekalian. Jadi bodor sekalian deh. Tapi mempengaruhi nggak sama suara ya? Maksudnya kan kalau kita lihat jungkir balik itu kan fisik banget tuh, ngos-ngosan, napas kemana-mana, itu ngaruh nggak? Jadi Wulan itu jumpalitan itu pas salto itu pas interlude. Oh iya, biasanya pas tengah tuh. Iya, pas interlude melodi. dulu. Iya, pas Iya, dulu nyanyinya lagu Jampi Pelet dulu. Tuh Jambi Palet. Tahu nggak? Nggak tahu lagi, nggak tahu. Lagunya siapa ya? Terlalu jadul kayaknya. Jambi Pelet. Oh, kalau Tabale-Bale tahu. Tak boleh tahu. Iya. Tapi umurnya udah tua. Kan pas kecil dengerinnya ini The Oh Beatles. iya bener. Lebih tua lagi dong. Oke, jadi di tengah-tengah lagu ngasih ide buat salto. Salto. Oke, sekarang kita tantang salto di sini. Cino nggak bisa ya? Bisa nggak? jangan. Mau aja aku mau ditantangin salto mulu. Siapin bridging ya? Dan itu sampai sekarang ya? Sampai Pas sekarang. Off air itu dibawa atau sampai sekarang? Iya, tapi waktu pas nanti nih KDI kan kadang-kadang punya tema nih. Iya, sampai sekarang tuh kalau ada tema yang gedebak-gedebuk tuh Wulan panggil Pasti tuh. dipanggil. Ya udah nih tema kamu ada ya udah. Itu tetap masih sampai sekarang on air pun juga masih. Wow, iya. Yeay, dibaik lapar lah. Nyimak Bu, nyimak. Iya. Tapi ngomong-ngomong, berarti latihan fisik nggak di situ? Maksudnya kayak ada guru senamnya gitu, ada coachnya gitu? Enggak juga Kak, aku memang dari kecil tuh emang suka mandi di sungai. Hubungannya mandi di sungai sama suka jungkir balik di sungai itu? Suka jungkir balik di sungai. Ya tahu gue ya. Kakak tahu nggak kalau misalnya di jembatan tuh kan jauh tuh jembatan rel kereta api gitu. Sama sungainya kan? Nah, sungainya bawah. Betul. Itu jauh tuh segitu. Bener. Itu. Jumbalitan di situ.
Bener. Kan kalau misalnya di samping sungai itu kan banyak pohon-pohon besar. Ya itu jumpalitan juga di situ. Aduh, kebiasaan sampai sekarang. Nah, jadi emang kalau misalnya masalah fisik, Ulan memang suka olahraga, tapi nggak rutin. Oke. Misalnya disuruh, ayo main badminton, ayo. Main voli bareng-bareng sama teman-teman KDI juga. Sekarang masih berjalan kok setiap minggu. Ada silaturahmi juga ya? Ada. Sama teman-teman KDI, itu salah satunya olahraga. Betul. Oh iya. Gitu. Tapi ngomong soal mandi di kali ini emang pas di Palembang emang kebiasaan dari kecil? Emang suka, Kak. Iya. Jadi mungkin salah kandungan kali ya kayak gitu. Yang kerjaan yang perempuan feminim banget tuh nggak ada di Ulan gitu. Tapi pernah temen gue ketemu pisang goreng. Maksudnya apa? Pisang goreng. Bentuknya kayak pisang goreng tau gak yang ngambang di kali. Itu aku suka makan loh, bawa makan loh kalau misalnya ke jangan dimakan. Bukan itu kalau suka kan bawa kalau bener. lagi seru-seruan di sungai itu kita suka bawa bekal. Iya bener. Tapi gue jujur ya, gue trauma. Kenapa, Kak? Karena pas kelas 3 SD itu sama temen kan. Pas lagi zaman di Sukoharjo di kampung juga kan, deket sawah juga kan, rumah sawah sama kali. Teman hanyut. Meninggal. Masa sih? Oh beneran? Beneran. Aku pikir Kak ketawa. Enggak. Bener meninggal. Kak mau ketawa sih? Ya gimana? Anak kecil kan belum tahu gimana ya. Dia nggak bisa berenang. Lebih tepatnya sama-sama nggak bisa berenang, tapi dia kebawa arus gitu. Tapi ini mungkin ini salah satu yang selamat ya. Nggak ketemu. Aduh. Ya jadi tadi si salto tuh sampai sekarang dan akhirnya kebawa di off air dan kayaknya tuh jadi ciri khas gitu Jadi ciri khasnya Ulan sampai sekarang. Jadi kalau misalnya Ulan off air, mana dong saltonya? Kadang-kadang Ulan tuh untung pakai roknya besar gitu ya. Ya roknya gede, berarti harus pakai apa? Legging gitu lah ya. Iya, ada legging, hard pant gitu. Nah sepatunya kan pakai hak tuh yang lancip-lancip gitu. Aman. Iya. Nggak jebol tuh panggung. Aman nggak? Tapi Ulan pasti cari yang sepatu yang memang di bagian pergelangannya ini kuat. Kalau misalnya tepek-tepeknya ada pergelangannya itu nggak berani. Jadi dia kayak ngunci di ankle-nya. Lebih baik Ulan lempar sepatunya. Mending nyeker. Tapi banyak ya sekarang juga yang penyanyi aktif-aktif begitu. Iya sih. Yang masih atraktif muda. Lah ya. Oke. Tapi pernah nggak pas lagi coba atraksi gitu kan ya, coba salto di tengah-tengah interlude tadi itu kejadian kecengklak mungkin atau tiba-tiba panggungnya jebol gitu? Alhamdulillah nggak pernah sih Kak. Jadi aku kalau setiap perform itu aku liatin dulu kondisinya kayak gitu. Jadi kayak panggungnya juga Ulan lihat dulu. Jadi harus gitu. Cek dulu lah ya. Cek dulu. Pas lagi cek sound ini cek kanan kiri nih, diinjek 3 kali tuh. Tap. Ya tukang panggung dong. Enggak juga gitu. Iya kan diinjek dulu 3 kali biasa. Itu bismillahirrahmanirrahim gitu. Siapa tahu ada balanya. Bala gitu. Nggak lah, jadi pokoknya Ulan tahu kok kalau insting aja sih maksudnya. Kalau aman nih. Tapi ada ritualnya nggak sebelum manggung, kayak misalnya pemanasan dulu harus lari dulu di GBK atau? Nggak ada juga, stretching juga nggak ada. Memang setiap hari bangun tidur kayaknya udah langsung stretching kayaknya. Jadi apa-apa yang dikerjain sehari-hari itu udah biasa aja. Udah luwes lah ya istilahnya. Ngepel gitu. Itu lebih ke pekerjaan rumah tangga sih sebenarnya, bukan pemanasan ya. Sama banyak peregangan. Iya. Tapi memang termasuk kardio. Iya benar. Ngepel, nyapu. Tapi memang yang nggak terkontrol kali ya kardionya. Nggak kayak itu. Cuma bagian lengan doang, bukan lengan itu. Sama semeres cucian. Gitu. Oh jadi pekerjaan sambilannya laundry tadi? Enggak. Kirain. ART.
Jadi tahu mulu dari nangis Iya. Tapi selain nyanyi mungkin ada kegiatan lain nggak Kak Wulan? Ada jual-jual baju. Oh, fashion. Iya, jual baju di online. Di Tanah Abang, dari Taman. Ngambil nggak Tanah Abang? Mau, belum sempet. Oh iya. Belum sempet. Oh, tapi bener apa mau bisnis online? Iya, insya Allah. Kemarin-kemarin sih sebenarnya nyoba dikit gitu. Mencoba sih Kak, karena kurangnya mut-mutan. Oh, jadi harus ngelihat kira-kira kemauan hatinya kemana. Iya, gitu. Tapi bisa sebenarnya begitu. Tinggal nanti cari bahannya aja banyak, gitu baru nanti. Kalau referensi fashion berarti lebih kemana nanti mau yang dijual kayak misalnya mungkin baju tidur mungkin. Daster. Beneran daster. Karena kan sekarang kalau misalnya mau yang mahal-mahal orang juga pada mikir ya. 200, 300, mau 400 gitu. Ntar aja gitu kan. Ini daster ya? Nah, daster aja. 100.000 tiga? 30 dong. 3,3. Iya. Pada mau. Iya benar. Ya kan, apalagi kalau online itu lebih ke banyak pelosok-pelosok. Segmennya ibu-ibu. Segmennya kampung-kampung tuh. Mereka kan jarang ya, maksudnya kayak ke kota atau ke tempat kayak mau belanja gitu langsung ke tempatnya itu kan jarang. Pasti jadi kebanyakan di rumah. Online. Di jualan daster kan? Online. Setuju. Karena memang ya pasarnya gede banget si ibu-ibu ini. Karena laki-laki tuh katanya lebih suka istri-istrinya pakai daster di rumah. Karena lebih seger. Karena ada angin-angin. Karena banyak motif. Iya. Daster kan suka yang bolong-bolong. Katanya semakin bolong semakin enak. Semakin adem. Bener. Ini jadi ngomongin daster sih ya. Iya sih. Iya, tapi memang itu salah satu perekat hubungan rumah tangga, daster. Iya, benar. Oh iya, bener. Iya kan? Karena aku juga punya yang bolong. Minum lagi aus. Oke, jadi nyanyi, bisnis. Terus kemarin juga habis ngerilis single nih. Wah, ini selamat nih. Judul lagunya lucu nih. Apa tuh? Pinjem duit. Duit ya? 100 dulu dong. Tahun segini nih Kak. Jangan 100. Berapa? Juta. Tapi lucu ya, biasanya penyanyi dangdut tuh selalu menemukan ide-ide lagu-lagu yang lucu gitu. Maksudnya liriknya unik-unik gitu kan. Ini salah satunya relate tuh pinjem duit. Banget, relate dengan kehidupan. Terus yang beberapa tahun ini kan. Karena lagi butuh-butuh duit semua. Job sepi. Iya. Kerjaan anggaran dikurangin nih gitu, ya kan, jadi lagunya sekalian ya, sekalian lah pinjem duit. Jadi kalau misalnya kan lucu kan Kak, kalau misalnya ketemu orang nih, pinjem duit dong. Kayak lagunya Wulan Alarm gitu. Jadi alasan kan. Tapi itu lebih ke genrenya apa? Maksudnya kan ada dangdut koplo, remix, ada dangdut campur sari. Kalau si pinjem duit ini? Ada koplonya, ada teknonya kayak breakbeat gitu Kak. Ada breakbeatnya juga. Berarti sebenarnya mengikuti lah ya? Iya, mengikuti jalur sekarang Kak. Karena kan kalau dulu misalnya di KD itu kebentuknya adalah kayak dangdut klasik kan ya? Iya. Berarti makin kesini Kak Wulan nih explore semua genre dangdut. Ya, jadi dari pop, dari techno begitu, terus rock juga Wulan masuk juga kan, yang kayak Madu Merah Wulan bikin rock. Covernya Madu Merah. Iya, di covernya YouTube. Madu Merah itu rock. Rock ya, iya. Saya juga suka rock sih, saya suka rock memang. Saya suka celana sih. Suka isinya. Kalau rock maksudnya isi musiknya tuh enak gitu loh. Betul. Kan? Kalau rock tuh ya. Berarti dari judul lagunya Pinjem Duit itu kan si ciptaan Aristea. Nah, apakah pengalaman pencipta lagunya, apa pengalaman Kak Wulan juga nih soal pinjem-meminjem atau mungkin dipinjemin sampai kesel ya. Dipinjemin orang sampai kesel gitu kan. Jadi kemarin tuh ada beberapa kan Kak dikasih denger nih lagu-lagu, masih belum. Memang harus kalau misalnya dangdut itu harus punya ciri khas balik lagi itu apa gitu kan. Akhirnya
pas dengar ada judul lagu pinjem duit, terus pinjem duit, oh iya ya, relate nih, bagus ini nih, mudah-mudahan aja nih bisa booming lagunya gitu. Ya udah, akhirnya bulan pilih lagu pinjem duit itu. Nah kalau kemarin kan ada yang pinjem dulu 100 kayak gitu kan. Iya. Kalau ini bagian dangdutnya pinjem duit, dan enak sih, musiknya juga enak. Oke, mungkin dinyanyiin dikit kali, di spill refnya doang boleh? Sudah lama aku tak kesalan langgananku, perawatan kuku, kulit, wajah, dan rambutku. Sudah lama aku tak ke butik idolaku, untuk belanja baju dan belanja ini itu, karena aku belum punya duit. Jadi mau gaya tapi belum punya duit, pinjem dulu. Iya sih, sekarang semua ada ya pay letter, iya. Kadang-kadang gini, lebih besar pasak daripada tiang. Iya, betul. Gitu kan? Betul. Pengen ini tapi ngutang. Itu fenomena yang ya. Hari-hari. Tanggal segini, Kak, jadi ngomongin duit juga pusing gue. Tanggal berapa sih nih, Kak? Udah mau tanggal 20. Oh iya benar. Iya kan, akhir bulan. Ya, tanggung bulan katanya. Gitu. Tapi podcast mah enggak, sebenarnya orang podcast tuh pasti aman duit. Kan? Aman. Kesannya aja, ini mah biar kelihatan real sama orang-orang. Bukannya per minggu ya? Hah? Gajinya? Ya. Dipikir ngejahit kita. Ada sih. Ada nggak? Ada yang borongan, kadang tergantung mandornya, Kak. Ada program. Iya, kalau mau ada yang mingguan ada bulanan. Enak ya? Kadang di sini 3 bulan, Kak. Jadi emang lama banget. Kayak itu. Maksudnya rembes, nggak cair-cair. Kayak itu dong. Kayak TV, iya. Iya. Enak 3 bulan lo, biasa 6 bulan lo. Iya benar. Nih, enggak, bukan di sini. Oh iya, bukan di sini. TV sebelah. TV sebelah. Banyak. Iya. Memang jadi gini, ini ya off the record ya. Iya. Mati ya. Enggak, jadi ada beberapa TV yang bilang, gue mau sama artis ini karena dia bisa dibayar lama. Ada loh kayak gitu. Ada yang bisa dibayarin nanti, ada gitu-gitu. Determine ada. Tergantung si kesepakatannya. Ada juga artis yang nggak butuh duit kan, jadi biarin aja. Gitu-gitu. Biarin dia lama. Betul. Gitu. Kalau kayak kita kan harus cepet. harus Gak bisa. Keringet netes tuh udah harus dibayar katanya. Oh iya benar. Belum turun. Nggak boleh jatuh. Iya. Oke. Ya. Kak Wulan tadi kan nyanyi, bisnis, terus olahraga juga. Mungkin ada punya hobi lain lagi? Ada kesenangan-kesenangan lain buat mengisi kehidupan gitu? Entah nonton film atau... Oh, nonton hobi, makan hobi. Yang pasti lebih hobi lagi duit. Itu bukan bukan hobi sih, lebih ke butuh. Oh iya. Jadi ini lebih ke bukan si paling duit, tapi si paling duit ya. Iya, ini lebih ke financial talk. Benar. Jadi in this economy itu. Indo ekonomi sekarang butuh banget duit ya. Iya gitu lah. Tapi memang ketika rilis si pinjem duit tadi, respon dari teman-teman pendengar atau mungkin yang follow Kak Wulan itu gimana? Wah, Kak, relate banget sama kehidupan gue nih. Gitu. Iya, jadi pada banyak yang komen, Kak, kok ini banget? Ya udah tag deh teman-teman kalian, kan suka begitu kan? Iya. Bikin captionnya, tag teman kalian yang suka pinjam duit siapa gitu. Langsung di tag gitu. Nah, nih lagu buat lu gitu. Iya, bener sih, katanya bikin Instastory aja bisa, bayar utang nggak bisa. Iya, gitu kan. dia ada tuh udah bikin begitu. Terus sampai ada temen, ya udah, kamu kan bikin lagu pinjam duit, nanti aku mau bikin lagu nagih hutang gitu. Gitu. Iya, nanti bikin lagi debt collector. Iya, gitu. Iya, semuanya aja, Kak. Karena sekarang ya lagu-lagu dangdut tuh pada entah nyeleneh ya. Sekarang itu. Kan dulu ada zaman rame-rame tiang listrik ada. Iya, terus apa tuh? Telolet. Iya. Kan Bener. gitu, cabe-cabean.
Ada kan? Iya. Imeme itu. Bener, gitu. imeme cabe-cabean. Cabe-cabean. Oke. Bener kan? Bener. Iya. Iya. Siapa lagi ya? Bawang-bawangan ada. Iya, bawang merah, bawang putih. Bumbu pasar ada. Ya, itu namanya sayur. ini dapur. Tapi suka masak nggak? Enggak terlalu. Tapi kalau tadi makanan apa yang kakak suka? Bakso. Standar ya? Pempek. Orang Palembang. Iya, orang Palembang. Buat sarapan katanya pempek ya? Iya. Jadi pagi-pagi tuh pasti udah sarapan. Menghirup cuko? Iya, cuko. Pakai cuko. Gitu. Makan. Ini bukannya pedes ya di lambung tuh ya? Kalau kami udah biasa kebal. Oh, udah tebel ya lambungnya? Jadi bagi-bagi aja. Cuka itu kan dari gula merah loh. Tapi kan agak asam-asam kan, asam pedes gitu ya, kan. Ada asamnya. Tapi ada manisnya. Ada manisnya. Kayak orang Palembang. Asik. Sampai sekarang nih kebiasaan makan pempek ya? Makan pempek. Jadi kadang-kadang kalau misalnya pulang ke Palembang, balik ke Jakarta harus ada pempek yang ditenteng. Iya, karena iya. pagi-pagi kadang-kadang kita gorengi. Aduh, ya enak sih. Mau kan? Mau. Ya udah. GoFood doh. Jangan-jangan mau bikin bisnis. Tapi kepikiran loh pengen bikin. Iya, pengen setuju loh itu. Setuju kan? Buat bisnis. Benar. Jual Banyak pempek. juga. Memang harus lihat ininya sih pasarnya ya Kak. Misalnya tempatnya juga harus ini benar-benar. Ya bisa aja sih kalau misalnya cuman hanya ke temen-temen tuh buka PO bisa. Bisa. Iya, seru tuh. Iya. Ya, tapi yang paling pintar bikin pempek kakakku. Oh, kakak. Aku bagian promo aja ya. Mau makan. Iya. Bener Kak, kalau dibilang pintar banget masak, nggak terlalu pintar masak. Tapi kalau disuruh masak bisa. Tapi lama. Oh, lamanya di mana nih? Lama gitu bumbunya gitu nyari. Kadang-kadang tuh ke pasar, beli apa ya? Apa? Kayak yang mana ya? Kemiri ya gitu. Gitu. Iya. Tapi bisa. Iya. Tapi kakak suka bikin pempek. Kakak tuh emang pintar banget, jago banget masak. Itu pempek itu kenapa disebutnya kapal selam sih? Dia dari mana sih? Kan isinya telur ya? Telur. Tapi kenapa namanya kapal selam? Karena gede kali ya. Oh, enggak. Kan kapal selam tuh harus yang besar. Kalau misalnya yang kecil, gitu ya. itu telur kecil. Oh, kapal slim. Slim kan kecil. Iya. Kecil gitu. Iya. Jadi makanya dibilang orang Palembang itu hebat ya. Kapal selam aja ditelen. Iya juga ya. Kapal selamnya dimakan. Iya. Hebat kan? Hebat. Mungkin nggak tahu ya asal muasalnya ya kan. Nggak tahu. Mungkin kan dulu kan jembatan Ampera itu kan bisa kebuka. Ya kan? Iya. Nah, jadi kalau misalnya kapal lewat tuh yang besar itu kan kebuka tuh jembatan jadi inspirasi si Iya, kapalnya. mungkin begitu kali ya. Ya. Kalau inspirasi pempek lenjer? Panjang? Nggak tahu. Nggak sama. Tahu juga nggak? Enggak. Kirain mau ngasih tahu. Kirain. Tapi maksudnya sebagai orang Palembang itu lama tinggal di Palembang terus sekarang pindah ke Jakarta atau sejak KDI udah full di Jakarta atau gimana? Enggak. Jadi aku lahir di Palembang, kota Palembang nih. Terus umur 3 tahun pindah ke kampung. Kampungnya lebih kampung lagi gitu daripada Niru kota? namanya, Niru Muara Enim. Oke, Muara Enim. Muara Enim. Jadi sekitar 1 jaman lah. Iya. Wah, jauh banget, lama banget 1 jaman. 1 jam dari Palembang. 1 jaman itu kan satu zaman itu kan 1 abad gitu kan, 1 zaman. Jauh banget dong 1 abad. 1 jam. Iya, 1 jam. 1 jam ke kampungku. Ya. Jadi habis dari tahun 2005 aku pernah ikut KDI 2 yang Tegita, Kiki, Davi. Di situ gagal. Oh, gagal. Gagal Ulan. Jadi Ulan ke Jakarta cari pengalaman. Iya. 1 tahun. Pengalaman di Jakarta, ikut home band, ikut audisi penyanyi home band. Oh, gitu. Di Iya. Mampang situ. Udah setahun, udah dapet nih gaji. Zaman dulu 1 juta, besar dong. Gede dong, 2005 aku ya kan. bilang, Mi aku nggak mau pulang lagi. Gitu. Okay. Kenapa?
udah aku mau ngerantau aja ke sini. Oke. Kan udah bisa bayar kos, iya, udah bisa iya. beli itu makan di bisa. Mampang tuh, di Mampang. Ada boneka Mampang nggak? Oh iya, yang ngamen tuh boneka Mampang tuh. Oh itu. Iya. Oh gitu. Iya. Aku pikir itu yang jadi apa tuh? Itu kan namanya boneka Mampang. Oh, baru paham deh selama tinggal di Jakarta. Akhir itu aku disuruh mami pulang, kata mami pulang lah, KD3 mau ada lagi. Terus udah aku bilang di sini malah di Jakarta. Enggak, di Palembang. Audisi di Palembang. Akhirnya dipaksa, ya udah balik ke Palembang. Lolos. Jadi perwakilan cuma 2 tuh. Jadi kan dari peserta 2.000 diambil 50. Oh, banyak nih. Dari 50 diambil 15. Oke. 15 diambil 5. 5 ke Jakarta. 2 bertahan, 3 pulang. Oh. Jadi tinggal 2 nih termasuk Kakak yang Wulan. bertahan. Sama si Eko dulu di orang Patrio, Bengkulu. bukan? Bukan. Eko Curup kan ada Bengkulu. Oh, Eko. Itu tuh Eko di mana tuh? Iya. Gitu. Ya udah sampai 2006 sampai sekarang Wulan di Jakarta. Oh, malahan ya. Jadi tapi ke Palembang lebih ke mudik-mudik gitu ya. Ya, mudik karena orang tua masih di situ. Kayak kalau di Palembang tuh ada apa ini wisata-wisata apa sih, Kak? Banyak, air terjun ada. Terus kalau kuliner tadi kuliner si pempek doang ya? Ada ini juga Pak gulai kepala ikan. Ada lenggang, tapi semuanya terbuat dari ikan sih. Oh iya, banyak ikan ya. Kerupuk. Oh iya, benar-benar. Gitu. Terus ada celimpungan. Celimpungan. Apa tuh aku celimpungan? Celimpungan. Ada lenggang. Iya. Lenggang gitu, lenggang goreng, lenggang kangkung. Sunda dong itu. Gitu banyak kok, Kak. Iya. Terus apalagi ya? Tapi semuanya terbuat dari ikan kok. Iya, berarti manusia juga terbuat dari ikan ya? Ya. Kakak nggak lihat muka aku kayak tepung. Apa sih Kak yang viral-viral lagi di Palembang yang Kakak tahu? Nggak tahu, paling orang pacaran doang di jembatan. Di jembatan itu. Kambang Iwa. Nggak tahu. Kambang Iwa, jembatan Ampera. Kalau wisatanya lagi apa ya, banyak. Ada wisata pasar malam. Menyelam nggak? Menyelam di Sungai Musi itu ada nggak? Keruh airnya, gimana mau menyelam nggak bisa kelihatan. Airnya kayak Tahiti. Kayak Tahiti. Warnanya orange, ya kan? Udah nggak bening. Oke. Jadi udah full di Jakarta nih, menurut Kakak nih ya. Aku. Struggle apa yang paling berat ketika jadi penyanyi? Karena udah panjang juga ya, dari 2006 ke 2025 sekarang. Mempertahankannya, Kak. Iya kan? Karirnya panjang loh. Karena mau dibilang penyanyi tiap hari ada terus. Iya kan? Ada muncul baru, KD tiap tahun ada. Betul. Terus lagu juga banyak yang baru. Nah, kalau Wulan Alora sendiri, struggle apa yang paling berat dan kayaknya tapi gue harus tetap nyanyi terus, gue harus bertahan gitu. Apa ya, Kak? Jadi pokoknya buat aku karena hobi ya, Kak. Jadi tetap harus aku pertahankan nih. Oh, oke. Nyanyi ini dan karena juga kesenangan. Ya, kesenangan pada musik. Terus memang hobi. Kalau misalnya nggak megang mic itu nggak bisa, Kak. Setiap hari harus megang mic? Enggak juga. Juga tiap hari juga. Ya kalau misalnya ada tuh di rumah tuh yang nyanyi, ya udah deh sini aku nyanyi gitu. Oh iya, karaoke. Jadi tetap aja jalan lah ya gitu sih nyanyi. Dan yang pasti juga untuk ya itu tadi kan butuh duit, Kak. Jadi sumber penghasilan. Iya, hobi yang dibayar. Benar nggak? Hobi yang dibayar dan aku tapi nggak akan selamanya sih, Kak. Aku bernyanyi. Mudah-mudahan nanti bisa pindah ke bisnis juga. Pengusaha, entah itu nanti usaha galon. Wah, tadi daster sekarang galon. Ini emang mindsetnya udah rumah tangga banget ya. Iya, bener. Minum tiap hari kan? Betul. Gas gitu. Bener loh, sekarang itu harus multi talenta. Iya, multi talenta. Iya, talenta. Jadi sebenarnya udah mulai ini ya, berpikir untuk ke bisnis tadi ya.
mau sekecil apapun pengen bisnis. Tapi kemarin tuh sempat buka warkop. Oh, sempat buka warkop. Warkop di dekat Binus sana. Oh, oke. Di mana di Jadi kakak yang nganter-nganter galonnya di situ. Bukan. Yang buat mie. Oh, yang bikin mie. Kirain yang nganter-nganter galon. Kan belum ada galon. Belum. Warkop, jadi warung kopi buat anak-anak. Sampai sekarang masih jalan berarti ya? Enggak. Oh. Pas kemarin kampanye tuh nggak ada yang jagain. Oh. Jadi ya udahlah. Iya. Puyeng jagainnya sebulan pergi. Udahlah tutup dulu gitu. Iya. Akhirnya nanti cari lagi. Emang harus hire orang sih. Iya, bener. Banyak di sini yang bisa di hire. Siapa? Sampingan. Iya. Sampingan dulu tapi. Itu Bang. Ya kita kan kadang megang kamera bisa, megang gelas juga bisa. Cuma kru-kru di sini mah semua sudah bisa, Kak. Ya multi talenta tadi. Bener. Ya, aku pun bisa, Kak, pokoknya. Sekedar ngaduk kopi mah ya asal jadi aja. Gampang banget ya kan. Kadang ngaduk pakai bungkusnya. Tapi nggak ada sendok. Itu udah emang itu di sini kayak gitu, Kak. Tapi enak loh ya begitu loh. Bisa bertahan hidup gitu. Itu seni bertahan hidup. Bener. Ya. Iya. Apa Kak? Karena Jakarta tuh keras. Bener kan? Tapi kadang-kadang ada temen nanya, Lan kok bisa bertahan? Ya iya gitulah. Kalau Jakarta itu kalau misalnya memang nggak ada duit, benar-benar nggak ada duit loh. Sekalinya kamu bisa cari duit, harus bisa cari duit kamu di situ Jakarta. Betul. Karena bagi aku di Jakarta itu nggak ada yang bisa menolong kecuali diri sendiri. Wih, quote. Udah nih? Belum. Oh. Jadi memang ya tadi ya persaingan penyanyi banyak. Ya bagi aku gini loh Kak, walaupun banyak bermunculan penyanyi dangdut, anak-anak baru, anak-anak lebih muda, ya Ulan tetap mempertahankan ciri khas Ulan. Terus habis itu tetap berlatih, tetap attitude yang baik, dan menjaga hubungan baik dengan link-link yang lain. Ah benar, tetap salto ya. Tetap salto, kita saltokan dulu. Saltokan Indonesia. Gara-gara salto udah sampai ke Belanda loh Kak. Serius? Iyalah. Ceritain dong pengalaman manggung yang paling jauh kemana Belanda. gitu. Belanda nih? Belanda. Di KBRI apa di Iya, mana? KBRI. Okay. Biasalah, kan ada Indonesian food gitu kan, pagelaran. Kayak bazar gitu ya. Iya, bazar makanan Indonesia. Iya. Gitu. Terus sampai ke Belanda, ke Hong Kong, ke Australia, ke Taipei. Wah. Iya. Yang kemarin terakhir itu ke Australia. Ih, seru banget. Iya, seru banget. Jadi ketemu saudara-saudara kita yang di sana. Bisa bahasa Inggris? Little, dikit-dikit baik. Ya yang orang ketemunya orang Indonesia kayak mana gitu. Kirain kalau ke luar negeri harus bisa bahasa Inggris. Enggak ya? Bisa lah dikit-dikit. Ya. Good afternoon. Oh iya, selamat. Good morning. Iya. Assalamualaikum. Gitu kan. Pulang dari Australia baru mohon, wow, good morning baby ya. Lidah gue masih ketahan di Australia. Padahal makannya tetap nasi uduk. Iya. Kan dari tempat dubesnya juga sama kan, mau makan apa gitu, ngomongin Indonesia. Iya sih di sana ya. Nih kita udah siapin nasi goreng sama nasi uduk ya. Ya sama aja di Australia nasi uduk kemarin juga. Keju. Gitu. Tapi kalau di Indonesia udah keliling Indonesia Kak, dari panggung-panggung tuh. Kira-kira nih. Manado doang kayaknya. Yang belum. Wow. Berarti... Aceh pun udah pernah sebelum dia nggak mau dangdutan lagi. Tapi dulu pakai hijab juga dong kalau di Aceh tuh ya? Iya, kerudung. Pakai kerudung juga ya? Iya. Karena ke masjidnya aja nggak boleh pakai yang ketat juga kan, harus pakai yang ini. Ya alhamdulillah sih Ulan nggak, bukan yang memang berpakaiannya yang ketat-ketat gitu kan Kak. Jadi apa-apa tuh gombrong. Iya. Lebih ke ini ya, perilakunya ketat ya. Maksudnya disiplin. Makanya kadang-kadang Ulan harus bawa sarung Kak. Kenapa Kak? Kenapa? Tadi daster. Iya, bawa sarung karena kalau misalnya tiba-tiba, wah nggak boleh nih pakaian ketat. Tahu lagi pakai legging atau lagi di sininya lagi pakai singlet gitu, kita bikin jadi ninja dong. Mau maling apa ya? Random juga nih Kak Ulan nih. Tiba-tiba jadi ninja. Oke. Iya. Jadi dari dangdut
cukup banyak memberikan pengalaman, bisa ngasih panggung kemana-mana, bisa balik ke luar negeri. Ini seru-seru ya. Seru banget Kak. Dan karyanya sampai sekarang masih ada ya. Alhamdulillah. Oke, ini kita mau games ya Kak? Nah, oke, games jawab mau nggak mau. Waduh, ini pertanyaannya kayak gimana nih? Mau nggak mau. Oke, pertanyaan pertama, jangan ngintip. Ya. Akhirnya udah liatin udah deh. Wulan Alora. Yes. Mau nggak jadi artis yang dikenal sensasional doang? Enggak, maunya prestasi. Asik. Daripada sensasi, mending prestasi. Iya. Pertanyaan berikutnya. Lebih mau nggak manggung atau joget sama ular? Enggak ah. Geli. Lebih baik aku salto-salto naik keriting deh nggak apa-apa. Disawer Kak, disawer. Ya, mau. Tapi ada ularnya. Enggak mau. Ada ularnya. Tapi belum tentu penyawernya juga berani pegang ular. Kan dia owner ular. Iya. King of the ular. Ada tahu orang yang bawa ular kemana? Banyak. Iya, penarik ular. Oh iya benar juga. Iya kan? Next, pertanyaan berikutnya. Mau nggak dilarang sama pasangan nggak boleh nyanyi atau nggak boleh manggung lagi? Oh, sudah terjadi. Vakum deh. Oh iya? Pernah vakum. Gara-gara? Nggak boleh nyanyi. Sama pasangan? Jadi sekarang pasangannya? Udah pisah. Oh, karena makanya beda. nyanyi lagi. Iya benar. Kan kutukan penyanyi dangdut gitu. Oh iya. Kalau dia hilang berarti lagi dikempet. Pas kalau muncul lagi berarti udah hilang. Udah hilang. Gitu. Yes. Setuju ya? Iya, setuju. Karena jujur ya, gue suka ngeliat di Instagram kan, misalnya penyanyi dangdut nih, udah sukses, karirnya naik, terus hilang. Nikah, Sosmed hilang. Habis itu pas nongol lagi loh kok foto sama suaminya nggak ada. Hapus semua. Iya, itu sering tuh gue ngeliat kayak gitu. Emang udah kutukan penyanyi dangdut kayaknya. Iya, oke. Pertanyaan berikutnya, mau nggak main film atau main sinetron? Kalau stripping yang cepet gitu, sebenarnya pengen iklan. Oh, lebih pengen iklan ya? Iya. Kalau film itu memang sih promonya banyak, kan selalu di TV terus sinetron, stripping terus gitu. Tapi duitnya lama. Lagi-lagi duit ya. Kalau nyanyi 1 jam selesai. Cepet nih. Bener. Setuju. Oke. Pertanyaan berikutnya, mau nggak salto bareng anggota TNI? Oh nggak apa-apa, seru, nggak apa-apa. Malah kalau misalnya ada teman-teman, ada penonton tuh yang bisa, yaudah, yuk, jadi kayak battle-battlean gitu. Oh serius? Ini sebenarnya mau nyanyi apa mau ini? Mau penari latar ya? Battle Zumba. Battle salto ya? Udah ya? Oke, tepuk tangan buat Aurora. Aduh, seru. Deg-degan deh pertanyaannya. Iya. Kalau mau mendengarkan lagunya di mana Kak? Pinjem duit? Lagunya bisa di YouTube. YouTube aku udah rilis. Terus di RDI. Oh iya bener. Ya kan iya, udah RDI, bisa diputar. Di semua radio udah bisa. Terus habis itu pokoknya jangan lupa ini sosmed aku juga di follow. Jadi tinggal dicari aja ya. Dicari aja Wulan Alora. Wulan. Kalau Instagram Wulan .alora.kdi. Kalau Facebook Wulan Alora. Iya. TikTok Wulan Alora. Oh masih main Facebook? Masih. Oh, jual beli musa nggak di situ? Semua ada loh di situ. Tapi aku nggak aktif. Oh iya. Jadi kalau misalnya Instagram kan tuh. nge-link aja kan? Iya aku nge-linkin tuh story-nya. Bener. Tapi kadang aku intip. Iya. Banyak loh. Bener. Semua. Jual beli apa aja ada di sana. Kebanyakan perselingkuhan. Gerbek. Iya bener. Gerbek. Duh istrinya sekalinya digerebek, istrinya gerebekan mulu. Waduh, bahaya. Terima kasih buat Bang Alora. Ya, terima kasih banyak Kak Tommy. Sampai ketemu di podcast yang lain ya. Dadah.